uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi. Ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Di sini dari PKB bahkan juga setuju setidaknya usul Pak Prabowo soal kepala daerah dipilih anggota DPRD. Nah, bahkan Golkar juga sepakat setidaknya dengan Pak Prabowo soal kepala daerah dipilih oleh DPRD. Nah, yang cukup mengejutkan yaitu dari PDIP. Bahkan PDIP sudah menolak jauh-jauh hari ya ketika masih menjadi penguasa pada saat lalu. Dimotivasi kekuasaan, PDIP tolak kepala daerah dipilih DPRD. Nah, ini sangat membingungkan sekali ya ketika Pak Prabowo akan mewacanakan setidaknya kepala daerah dipilih oleh DPRD. Dan alibinya sih Pak Prabowo yaitu pengeluaran negara itu begitu besar untuk pemilihan kepala daerah, dan bahkan belum lagi partai-partai juga mengeluarkan dana yang cukup besar, dan bahkan tidak hanya negara, partai, dan bahkan juga orang yang mencalonkan kepala daerah bahkan juga mengeluarkan dana yang cukup fantastis. Nah, gara-gara itulah ada wacana setidaknya kepala daerah dipilih oleh DPR DPRD. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju? Kalau saya 100% saya tidak setuju sekali ya. Memang negara demokrasi pasti juga membutuhkan biaya yang fantastis, mahal, dan juga tidak sedikit setidaknya anggaran yang akan dikeluarkan oleh negara. Nah, makanya itu seharusnya mencari formula lah bagaimana setidaknya pilkada ini memang seharusnya berjalan dengan jujur dan adil, transparan, dan seharusnya juga ASN, TNI, Polri, dan bahkan juga kepala daerah, kepala negara seharusnya juga ikut netral, sehingga pemilu yang mengeluarkan dana fantastis setiap partai dan bahkan negara dan bahkan juga calon kepala daerah mengeluarkan uang yang banyak seharusnya benar-benar dijunjung tinggi, dijunjung seadil-adilnya, tidak ada cawe-cawe dari pemerintah dan lain sebagainya. Menurut saya itu yang poin utamanya ya, bukan malah merubah setidaknya sistem pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPR DPRD. Menurut saya salah alamat. Nah, memang pernyataan Pak Prabowo ini ada dua kemungkinan ya. Ya, yang pertama geram lah terkait manuver-manuver dari Pak Jokowi. Kalau kita lihat pada Pilpres yang lalu misalkan, bahkan masyarakat itu sudah pesimis. Lebih baik presiden dipilih MPR saja kalau seperti ini, penguasa ikut cawe-cawe dan lain sebagainya. Dan yang kedua, menurut saya Pak Prabowo setidaknya geram ya. Karena apa? Walaupun PDIP dikeroyok oleh puluhan partai politik, mantan presiden dan bahkan juga presiden aktif, tetapi suara PDIP juga cukup keren sekali. Terbukti lah PDIP juga setidaknya mendominasi pada pilkada serentak ini. Nah, apakah gara-gara dua kemungkinan tersebut ya, akhirnya Pak Prabowo mewacanakan setidaknya kepala daerah dipilih oleh DPR DPRD. Nah, menurut saya bukan karena anggaran ya, karena pemilu ini sudah berjalan berpuluh-puluhan tahun yang lalu. Tetapi juga menurut saya sangat baik sekali, dan gara-gara adanya demokrasi, pemimpin dipilih oleh masyarakat, oleh rakyat secara langsung, akhirnya juga mendapatkan pemimpin yang benar-benar setidaknya mendengar aspirasi dari masyarakat, menyelesaikan permasalahan-permasalahan di daerah tersebut, karena masyarakatlah yang tahu betul ya sosok pemimpin yang akan dipilih untuk memimpin 5 tahun ke depan. Menurut saya masyarakat, rakyat Indonesia lah harus terlibat setidaknya untuk menentukan arah politiknya 5 tahun ke depan, yaitu dengan memilih pemimpinnya. Jadi kalau dipilih oleh DPR DPRD walaupun kosnya sedikit, wah jangan-jangan juga malah semakin banyak pengeluarannya. Karena apa? Ya bisa saja di situ ada korupsi dan lain sebagainya, belum tentu juga. Nah, tetapi menurut saya saat ini sangat berbeda jauh lah
Maaf, dengan kepemimpinan Pak Soeharto misalkan saat ini ketika pemimpin daerah dipilih secara langsung, menurut saya juga banyak perubahan-perubahan setidaknya yang terjadi di Indonesia. Misalnya pembangunan, misalnya pendidikan dan lain sebagainya. Kalau kita bandingkan dengan yang dulu, waduh janganlah. Menurut saya pemimpin harus dipilih oleh masyarakat secara langsung. Menurut saya itu lebih keren ya, menurut saya. Ya memang biaya politik, biaya pemilu di negara demokrasi memang sangat mahal. Makanya harus dijamin setidaknya kebebasan untuk memilih. Penguasa tidak cawe-cawe, ASN, TNI, Polri harus dijamin kenetralannya, Bawaslu juga harus dijamin kenetralannya, karena memang pengeluaran negara sangat banyak. Seharusnya seperti itu poinnya ya, bukan malah merubah sistem. Nah, bahkan juga dikomentari oleh King Purwa, bakal ada perubahan politik tentang sistem pilkada ke depan nih, kayaknya kembali lagi ke zaman dulu. Nah, bayangkan di sini dari PKB bahkan juga setuju setidaknya usul Pak Prabowo soal kepala daerah dipilih anggota DPRD. Nah, bahkan Golkar juga sepakat setidaknya dengan Pak Prabowo soal kepala daerah dipilih oleh DPRD. Nah, yang cukup mengejutkan yaitu dari PDIP. Bahkan PDIP sudah menolak jauh-jauh hari ya ketika masih menjadi penguasa pada saat lalu, tepatnya tanggal 13 September 2014. Dimotivasi kekuasaan, PDIP tolak kepala daerah dipilih DPRD. Nah, ini sangat keren sekali ya. Satu-satunya loh PDIP yang menolak usulan Pak Prabowo Subianto ketika kepala daerah dipilih oleh DPRD. Ini sangat keren sekali ya. Kayaknya memang akan menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan. Bayangkan loh, kalau saat ini misal anggota DPRD yang memilih setidaknya kepala daerah, menurut saya sangat wow sekali. Apalagi kalau kita lihat PDIP bahkan dikeroyok ya oleh partai-partai politik koalisi dari pemerintahan, dan menurut saya pasti akan tidak mempunyai wakil ya setidaknya di pemimpin-pemimpin daerah. Nah, jadi menurut saya harus dipilih oleh masyarakat, menurut saya pribadi ya. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya ketika Pak Prabowo Subianto tidaknya mewacanakan lah pilkada kedepannya ya dipilih oleh DPRD untuk memangkas biaya. Dari Satria Bajaringan, kita sedang di persimpangan jalan, mau nyerahin pimpinan daerah ke DPRD seperti kucing dalam karung. Mau dipilih langsung oleh rakyat demokrasi, kita nggak sehat, boncos, adu besaran amplop, karena kualitas SDM masih rendah. Nah, menurut saya ini ya, yang perlu digarisbawahi ya, setidaknya memberikan pendidikan politik ke masyarakat. Itu menurut saya yang paling pas ya. Sebaiknya bupati dan gubernur dipilih oleh DPRD. Perjelas dulu ada tingkat mana. Kalau pendapat saya pileg pilkada cukup diadakan di tingkat Pemkab, Pemkop, Pemprov ditunjuk pusat sebagai perwakilan pusat di daerah. Uang yang bisa beri makan anak-anak, perbaiki sekolah, perbaiki irigasi, tolong banget ya Pak Prabowo ya, seperti itulah. Hasil konsultasi dengan Simul yang waktu memimpin gak berani ubah karena ada emak, sekarang wajah beda, dalamnya sama. Dulu hal ini pernah diusulkan oleh PDIP. Saya tidak sepakat, masih banyak hal teknis dari pilkada langsung yang bisa dibuat efisien dengan tidak menyunat hak rakyat untuk memilih pemimpin pemerintahan daerahnya. Nggak akan ada, tetap seperti sekarang. Mana ada orang jalannya mundur. Yang pingin balik ke Undang-Undang 45 asli aja bisa dianggap ya presiden kita mengikuti jejak dan pemikiran ayah mertua menyediakan. Alah, titipan Mulyono ini kalau DPR-nya waras sih nggak apa-apa. Reformasi dihianati, hanya menunggu waktu. Mau didemo kayak mertuamu Pak, wait and see. Rezim reformasi lebih banyak mudaratnya. Undang-Undang 22/2014 pernah mengembalikan pilkada ke DPRD, tetapi SBY mengeluarkan perpu untuk kembali ke pilkada langsung. Tidak ada satupun yang menuduh SBY otoriter karena menerbitkan perpu tersebut. Ya, seperti itulah. Jadi menurut saya ya, yang memilih kepala daerah itu ya harus masyarakat lah. Menurut saya demokrasi di sini setelah reformasi menurut saya sangat baik sekali ya, dan akhirnya juga mengeluarkan setidaknya pemimpin-pemimpin daerah yang berkualitas, dan akhirnya ya ke jenjang yang lebih tinggi lah, ke gubernur, ke presiden. Bayangkan kalau tidak ada reformasi ya pasti tidak ada yang namanya Pak Jokowi kemungkinan ya. Menurut saya Pak Jokowi itu hasil dari reformasi, dan akhirnya saat ini juga banyak pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Ya, tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa ya.